Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia, trader A-Market yang selalu senantiasa bersama saya di acara ini. Selama beberapa menit ke depan, saya akan membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini. Dan setiap analisa selalu ada tema-temanya. Tema hari ini saya akan coba mengangkat tentang kegelisahan yang terjadi di pasar. Menunggu pertemuan FOMC ya yang akan dilakukan pada dini hari nanti tepat pada pukul 1 atau 1.30 waktu Indonesia bagian barat. Kita semua tahu bahwa FOMC atau yang dibilang suatu lembaga ya, itu adalah Federal Open Market Community. Itu adalah kumpulan orang-orang hebat. Kumpulan orang-orang hebat yang terdiri dari 4 orang. Ibaratnya seperti the best of the best. Ya. Pengembang kebijakan perekonomian di Amerika, ya, yang menentukan arah pergerakan ekonomi di Amerika. 4 orang ini dan ditambah lagi dengan anggota-anggota lainnya, ya, 4 orang tetap dan beberapa 12 kalau nggak salah tidak tetap, ya, akan merumuskan kebijakan ekonomi Amerika ke depan seperti kayak gimana. Mereka bertemu kalau nggak salah 8 kali ya dalam setahun ya. Beberapa kali dalam setahun dan akan membicarakan kebijakan perekonomian Amerika ke depan. Ya. Dan kebijakan perekonomian ini sudah tentu akan mempengaruhi kebijakan perekonomian dunia. Seperti yang telah saya bilang bahwa kemungkinan besar nada-nada hawkish, bukan kemungkinan besar dan memang udah terjadi, nada hawkish akan terjadi di Amerika karena pengetatan terhadap mata uang ya, pengetatan terhadap mata uang karena inflasi yang tinggi. Akibat dari pengetatan mata uang dan inflasi yang tinggi ini mengakibatkan bahwa udah tentu dolar Amerika akan menguat dan berimbas balik ke gold. Bukan gold, emas. Kata teman saya, emasnya pada turun karena emasnya ini lagi pulang kampung. Lagi Idul Fitri. Gak, itu bercanda kata temanku. Ya. Tapi bukan, tapi karena pengetatan yang terjadi hawkish. Logika gini, kalau hawkish artinya dolar akan menguat, sedangkan dovish akhirnya dolar akan melemah. Ya. Nah ini dia. Akibat dolar menguat, pasti goldnya akan melemah. Nah, ya. Tapi nanti pertemuan ini, ya, akan dibarengi juga dengan pertemuan-pertemuan lainnya. Jadi minggu ini minggu yang sangat padat. Setelah pertemuan hari ini, nanti hari Jumat non-farm, kita akan mengetahui arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Oleh karena itu trader, mari kita berbicara sedikit dulu tentang prediksi ekonomi harian kita pada hari ini sebelum kita masuk ya. Karena pertemuan tema kita hari ini akan panjang sekali. Orang bilang seperti kereta api saling menyambung ya. Oke. Kita coba masuk langsung di analisa trading harian kita pada hari ini. Trader, untuk analisa trading harian kita pada hari ini, trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas bahwa untuk analisa trading harian kita hari ini, khusus untuk pound sterling angkel saham dolar. Pasangan euro angkel saham dolar. Bukan pound sterling, euro. Euro angkel saham dolar diperdagangkan lesu, lemah letih lesu dalam sentimen pasar yang tenang karena kecemasan atas keputusan kenaikan suku bunga oleh The Fed yang telah menghentikan pelaku pasar dalam mengambil keputusan. Saya kan udah bilang, euro angkel saham tertahan di sekitar 1.0520 di tengah kekhawatiran kebijakan The Fed dalam sentimen pasar yang lebih luas. Tingkat pengangguran di di Eropa tercatat 6,8, lebih lemah dari ekspektasi 6,7. Jadi penganggurannya makin bertambah. Perang terjadi, pengangguran bertambah. Habis itu Eropa. Oke, kita coba masuk langsung aja di platform. Ya, kita coba masuk di platform trader. Kita coba masuk sekarang di platform. Oke, platformnya. Nah, ini dia. Oke trader, kita coba langsung masuk di platform. Di sini sudah sangat jelas. Kita lihat di euro dolar ya, euro USD angkel saham dolar. Coba saya membuka di time frame panjang, time frame 1 hari. Sudah sangat jelas dia ragu-ragu trader ya.
Yang lebih ragu-ragu lagi minyak malahan. Trader udah bisa lihat di sini kecenderungannya sangat ragu-ragu antara naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun, ya. Walaupun dia sudah berada di posisi oversold di bawah sini 30, tapi batas keraguan-raguan dia itu paling panjang. Trader bayangkan ini saya garis, saya bikin nih, trader. Keraguan-raguan dia sangat mendasar. Trader lihat, sangat ragu-ragu kan? Beberapa hari ini, ya, dari minggu kemarin terakhir naik turun kayak komedi putar. Ya, dia ragu-ragu. Ini ragu-ragu ini dia akan menunggu sampai FOMC keluar baru arah ke depan seperti kayak gimana. Ya. Oleh karena itu harap hati-hati, ya, lampu kuning, ya, harus dilihat sebelum berjalan. Nah, coba kita lihat di time frame lebih pendek. Sangat jelas di sini time frame lebih pendek di rentang harian saya mencoba membawakan dari 1.05089 sampai 1.05366. Trader sangat jelas ini, kita hapus ini dulu, bikin pusing aja ini nih, ya. Sangat jelas ini, ya, ini kita hapus rectangle gitu ya. Nah, oke. Sangat jelas di sini trader bahwa pergerakannya saat ini menuju masuk pasar Eropa, dia akan sedikit mengalami penurunan. Ya, dia sedikit mengalami penurunan dan dia akan mencoba untuk menembus titik rentang harian kita pada hari ini di 1.05089. Apakah dia masih bisa menembus trader? Kita akan melihat sampai masuk di pasar Eropa. Tapi kalaupun dia balik arah, seperti yang telah saya bilang bahwa dia akan menuju melewati level di sini. Ya, dia akan melewati level sini. Nah, ini dulu. Ini dia. Nah, dia akan mencoba melewati 1.05184, ya. Dia akan berjuang di situ, ya. Oleh karena itu trader bisa menggunakan pending order dalam trading. Trader misalnya di sini, trader bisa menggunakan buy limit, ya. Nah, kalau sampai di atas ini merasa dia akan naik ke atas, trader bisa menggunakan buy stop, ya. Nah, itu dia. Trader bisa menggunakan. Nah, oleh karena itu kalau melihat dari analisa ini, walaupun kita lihat secara garis besar analisanya ini dia masih terjadi penurunan, tapi menurut prediksi saya, kalaupun dia turun, kita logika aja, ya. Ini menuju 30. Oke, anggaplah 30 itu sampai di sini, ya. Dia tidak sampai di level pertama sini, terus itu dia naik lagi ke atas. Nah, itu dia. Ini sangat terjadi. Ini saya udah bilang kenapa ini terjadi, karena semua menunggu hasil dari FOMC yang akan diadakan pada pukul 1 dini hari nanti. Kalau lihat ya, kalau lihat bahwa dia itu masih tenang di daerah 1.050-an ya. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena menunggu pertemuan yang dilakukan oleh FOMC ya, di mana pasangan dari euro angka saham dolar ini lesu ya, sentimen pasarnya tenang, cemas, menunggu keputusan suku bunga oleh The Fed. Padahal kalau kita lihat, The Fed ini udah menaikkan suku bunganya itu sebesar 50 BPS basic point, sehingga bisa diharapkan ya bahwa bisa memberikan kekuatan terus terhadap mata uang ini. Walaupun kita tahu bahwa hawkish sudah jelas, kalau hawkish sudah jelas otomatis dia akan turun terus, ya, otomatis akan turun terus. Tapi seperti yang telah saya bilang kemarin bahwa terjadi pertentangan antara Bank Sentral Europe dengan Bank Sentral Amerika. Nah, dari sisi ini banyak sekali pertentangan yang terjadi, seperti Bank Sentral Europe lebih banyak dovish, sedangkan Bank Sentral Amerika lebih banyak menuju ke hawkish. Apa itu dovish, apa itu hawkish? Ya, saya pernah bilang buat Bapak Ibu semuanya ya, bahwa hawkish ini artinya bahwa keputusan FOMC ini mendukung condong dalam pengetatan moneter. Kenapa pengetatan moneter? Karena inflasi itu terlalu tinggi, ya. Kenaikan suku bunga itu terlalu tinggi. Jadi kenapa mereka bikin hawkish? Ya, jadi mereka sudah tidak akan memberikan stimulus lagi terhadap perekonomian Amerika, ya. Nah, akibat dari hawkish biasanya kalau hawkish itu terjadi biasanya, ya,
mendorong penguatan dolar Amerika, trader. Oleh karena itu kenapa kemarin itu dolar Amerika naik tertinggi selama 20 tahun. Karena memang hawkish. Tapi imbas dari hawkish adalah gold akan berbalik arah. Dolar menguat ya otomatis gold akan turun. Itu aja sebenarnya logikanya. Tapi kalau kita lihat di sini, trader, kita lihat di sini ya. Dia sudah berada di titik paling terbawah 30. Ya. Sudah saatnya Eropa pingin supaya dia akan naik lagi, memberi kekuatan, ya. Nah, oleh karena itu hasil pertemuan nanti akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Apakah mata uang ini bisa mengalami penguatan apa tidak? Dan kalau saya bilang penguatan, mereka akan berusaha penguatan itu dia akan balik lagi sampai ke level 1.07. Minimal. Ya, minimal. Ya. Nah, karena tidak bagus juga terjadi penurunan terus ya buat Eropa. Dan walaupun kita tahu bahwa Eropa sekarang sangat habis-habisan, digenjot habis-habisan. Yang genjot ini Amerika ya, menggenjot Rusia menggenjot lagi karena pengaruh gas alam dan lain-lain. Eropa habis-habisan. Makanya Eropa ini, imbas Eropa itu terjadi karena keputusan Amerika juga yang salah. Amerika merasa bahwa akan memberikan embargo terhadap Rusia akan menyelesaikan masalah. Padahal Amerika tidak berpikir bahwa Rusia memegang peranan penting dalam perekonomian Eropa. Akhirnya sekarang imbas habis-habisan kan, dolar menguat. Ya, sampai titik yang paling tertinggi dalam 20 tahun. Ya, itu yang paling sangat luar biasa ya, trader ya. Nah, itu dia, trader. Nah, oleh karena itu, trader, kenapa hari ini saya bilang ragu-ragu ya yang terjadi? Semua ragu-ragu, baik itu ya kalau dolar otomatis pasti ke gold juga. Ragu-ragu karena semua menunggu hasil pertemuan FOMC. Walaupun kenyataan FOMC udah dibilang bahwa hawkish yang akan terjadi, pengetatan terhadap mata uang dolar yang akan terjadi karena inflasi sudah sangat tinggi di Amerika. Nah, ini dia. Tapi kita harus tahu bahwa bank sentral lainnya juga kan akan mengalahkan kebijakan juga. Nah, oleh karena itu, trader, dari sisi fundamental saya memberikan informasi ini supaya trader mengetahui arah pergerakan fundamental bagaimana. Setelah itu baru trader bisa masuk dalam teknikal. Misalnya kalau hawkish terjadi penurunan karena dolarnya penguatan, trader bisa melihat time frame 1 jam seperti kayak gimana. Seperti kayak gini, trader bisa menggunakan pending order, misalnya di titik di sini trader menunggu ya, menggunakan buy limit ya, karena trader udah berestimasi bahwa dia akan naik ke atas ya, dia akan naik ke atas. Nah, akan pullback naik ke atas. Inggrisnya hebat kali pullback, nggak ada yang kan tahu itu pullback seperti kayak itu, bilang aja buat balik arah udah selesai. Kan, ini udah tanda-tandanya kayaknya nih. Tanda-tandanya nih, ya nih kan dia nih. Nah, ini dia. Jadi trader harus bisa melihat ya. Di forex ini terlalu banyak istilah-istilah Inggris, padahal orang kita ini ke Inggris-Inggrisan susah banget ya. Bilang aja pembalikan arah, pullback atau breakout, penerusan. Nah, nanti saya bilangnya breakout lagi. Ya. Padahal sebenarnya santai aja pakai bahasa Indonesia aja. Yang nonton juga orang Indonesia. Sok-sok banget kita ini, padahal bingung mas aku sama orang-orang Indonesia, sok Inggris banget ya. Bilang aja penerusan, breakout ya. Pembalikan arah. Nah, bercanda trader. Nah, trader udah lihat ya dia turun ya. Dia akan mencoba sampai level sini. Oleh karena itu kan saya bilang, dari sini udah ketahuan ya. Kalau dia mencoba kayak gini, trader bisa siap-siap menunggu serangan balik ke atas. Menunggu serangan balik ke atas, karena kalau trader lihat dari sini dia akan masih bisa turun terus ini. Malahan kalau saya bilang dia akan mencoba turun sampai di support pertama di 1.05056 di sini. Setelah itu baru dia balik ke atas. Ya, jadi trader harus benar-benar menganalisa, memahami kapan masuk pasar dan kapan keluar dari pasar. Oleh karena itu gunakanlah pending order dalam trading ya trader ya. Itu dia, the power of pending order. Yes. Saya bilang bahasa Inggris, padahal saya bilang dia sendiri, kacau saya. Oke, trader, kita tinggalkan euro angkel sam dolar ya. Sekarang kita coba masuk ke mata uang lainnya, pound sterling. Nah, bagaimana pound sterling trader? Nah, untuk pound sterling trader sudah sangat jelas di sini. Buyer
buyer. Wah, saya bilang pakai bahasa Indonesia, padahal saya tulis bahasa Inggris. Kacau juga saya ya. Buyer, pembeli. Pound sterling angkel saham dolar memegang peranan penting menuju pertemuan The Fed. Berada di level 1.24595, pound sterling angkel saham dolar datar selama pasar Asia dalam ketenangan sebelum keriuhan. Wah, ceritanya masih tenang ya. Dan selanjutnya Bank of England menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini yang dovish pada bulan Maret, namun kenaikan suku bunga sebesar 55 BP ya. Lebih lanjut diperkirakan akan terjadi setelah pertemuan hari Kamis nanti. Yes, ya. Kita lihat trader bagaimana di platform. Coba kita lihat di platform. Oke, kita coba langsung lihat aja di platform cepat-cepat aja ya. Nah, waduh. Oke, kita lihat. Trader bisa lihat di platform sudah sangat jelas trader turun dia ya. Padahal tadi dia buy, dia bisa berubah arah cepat kali. Ini pasti ini berubah arah padahal tadi masih buy, tiba-tiba dia turun ya. Ya. Nah, trader bisa lihat di sini ya, terjadi penurunan setelah masuk di pasar Asia ya. Artinya dolar akan semakin terjadi penguatan di sini. Kita coba lihat lagi di sini time frame 1. Nah, dia udah menembus. Wah, ini kalau ini udah sangat jelas trader. Kalau ini udah sangat jelas. Dia udah menembus rentang harian pertama ini, rentang harian udah tembus karena rentang harian saya 1.24725 sampai 1.25075. Dia udah menembus, dia akan menuju ke support 1. Menurut saya support 1 ini dia udah tidak akan tembus lagi. Dia tidak akan tembus lagi support 1. Menurut saya setelah ini dia akan balik arah. Oleh karena itu trader bisa menggunakan pending order di sini. Ya, misalnya trader buy stop di sini dia naik ke atas, atau trader tunggu aja di sini untuk ambil buy. Udah selesai. Ya. Dan tujuan dia ke depan itu udah sangat jelas, dia akan tujuan dia itu akan menuju sampai di sini. Nah, 1.24993. Nah, itu dia ya. Sangat jelas ya. Sangat jelas arah pergerakannya kemana. Trader lihat aja nih. Nih, trader lihat ya. Nih arahnya nih. Dia turun sedikit lagi, datar sedikit ya. Datar. Dia turun lagi. Nah, ya. Kalau dari sini sudah sangat jelas trader. Naik. Sangat jelas dia di sini dia naik. Ditunjang lagi dengan trader lihat di sini RSI-nya udah sampai 30 dikit lagi, sedangkan stohastik udah titik pertemuan. Mau tidak mau dia akan naik. Oleh karena itu trader trading menggunakan pending order bisa menggunakan misalnya buy stop atau misalnya buy limit ya, buy limit atau buy stop di daerah-daerah sini, dengan asumsi bahwa dia akan naik ke atas. Oke, kita lanjut sekarang di gold. Waduh, kita lanjut di gold. Bagaimanakah gold kita pada hari ini trader? Gold pada hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa harga emas pada hari ini melayang di sekitar 1865 dan kemungkinan akan tetap gelisah. Waduh, ya, resah dan gelisah menunggu di sini. Kisah kasih di SMA, di sekolah. Ya, jadi tetap gelisah karena ketidakpastian di seputaran pengumuman kebijakan The Fed. Selanjutnya trader kita bisa lihat harga emas akan mengalami kekurangan perhatian dari investor untuk waktu yang lama karena tekad The Fed untuk kembali ke suku bunga netral akan mendorong dirinya untuk menaikkan suku bunga. Kalau menaikkan suku bunga, waduh, makin turun lagi. Pasar, sedangkan informasi singkat tentang non-farm besok, hari ini juga ya ada berita ya, pra non-farm. Pasar tenaga kerja diperkirakan menambah 400.000 pada bulan April ya. Nah, trader bisa lihat dengan jelas ya di situ ya arah pergerakannya seperti kayak gimana. Coba sekarang kita masuk ke gold platform. Di sini sangat jelas trader gold, sangat jelas ini. Seperti yang saya bilang, hawkish masih tetap terjadi, penurunannya masih tetap sangat kuat walaupun dia udah menuju ke titik 30 di sini ya. Nah, siap-siap masih bisa turun lagi. Nah, kalaupun dia naik akan menuju ke atas. Kita bisa lihat dengan jelas ini arah pergerakannya. Dia akan mencoba, kalau menurut saya dia masih akan mencoba sampai di level 1859 sini. Masih mencoba. Setelah itu baru dia akan naik. Kalaupun dia akan naik ya. Dia akan menuju sampai di sini. Nah, tapi kalau ini dengan ini bertemu lagi, turun lagi dia. Masih bisa turun lagi dia. Tapi trader bisa lihat kalau saya mengambil kesimpulan trader lihat aja logikanya ya.
turun sedikit, turun lagi, naik. Dia turun sedikit, ini dia turun nih trader ya. Dia turun ya. Ini dia pasti turun nih. Ya, sampai taruhlah di 1859. Atau kalau tingkat jauh sekali di 1857. Terus dia naik. Dia akan naik. Nah, setelah dia naik, baru dia akan turun lagi. Baru dia akan turun lagi. Oleh karena itu rentang dia itu kalau menurut saya dia akan mencoba sampai di level sini. Ya, 1850. Dia akan mencoba di situ. Kita coba lihat lagi di titik yang paling terendah. Oke, kita akan lihat titik paling terendah. Kita lihat di time frame 1 hari deh. Ketahuan. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, kalau dia udah sampai di titik di sini, apa yang terjadi? Dia turun dia sampai ke bawah trader. Dia turun ke bawah. Seperti kita lihat kaca aja. Ya, cermin. Nah, dia akan turun nih. Di sini udah ketahuan pola pergerakannya ya. Pola pergerakannya udah sangat ketahuan trader, arahnya itu seperti kayak gimana. Udah sangat. Nah, trader udah bisa lihat nih kan, dia udah tembus. Nah, ini dia akan coba turun nih. Kalaupun dia turun, dia akan sampai di level sini. Nah, ya. Tapi untuk bisa sampai level sini dia harus menembus level sini dulu. Oleh karena itu sebenarnya gold ini titik paling terendah dia akan mencoba sampai 1781 ya. 1871. Dengan kekuatan sini dia akan menurun, dia masih akan terus turun terus ya. Makanya saya bilang kita akan lihat bagaimana hasilnya pada hari ini ya. Oke, selanjutnya trader kita lanjut ke Brent. Bagaimanakah Brent hari ini trader semuanya? Kita lihat minyak hari ini. Kita bisa lihat di sini bahwa harga minyak naik pada awal perdagangan Asia pada hari Rabu ini, dan kita bisa lihat bahwa data industri menunjukkan stok minyak mentah dan bahan bakar Amerika turun pekan lalu, meningkatkan kekhawatiran pasokan dan mengimbangi kekhawatiran tentang perlambatan permintaan dari importir utama minyak China. Rabu pukul 9.45, harga minyak mentah Brent naik 0,9% menjadi 105,86 per barel. Harga dua acuan minyak tersebut masih fluktuatif. Respon terhadap pengetatan kebijakan federal yang akan terjadi pada hari ini, yang akan menjadi landasan pergerakan minyak ke depan. Oke, kita coba masuk langsung ke platform. Kita lihat Brent di sini sangat jelas. Tendensi dari Brent hari ini sangat kuat. Buy, beli. Ya, sangat kuat. Kita bisa lihat di sini. Kita coba lihat di time frame lebih pendek lagi. Nah, trader udah bisa lihat sangat jelas. Dia ada tertik pertemuan ini ya. Dia akan mencoba. Ini sebenarnya paling gampang lihatnya. Trader, dia udah naik nih. Dia udah mencoba tembus ini. Rupanya dia tembus ya. Ini juga udah tembus ya. Ini dia akan naik terus nih trader. Nah, kalau menurut saya trader bisa lihat di sini ya. RSI pun juga akan menuju 70. Kalau menurut saya dia akan mencoba naik sampai 106,72 di sini. Akan dia coba trader. Jadi masih ada kemungkinan dia naik terus. Ya minimal 106,35 ya. Dan itu adalah rentang harian saya yang saya coba dari 105 sampai 106. Tapi menurut saya dia akan mencoba menembus 106,51 dan 106,72. Ya. Setelah itu dia akan stagnan dulu untuk hari ini. Oleh karena itu prediksi saya minyak masih punya kemungkinan besar untuk naik, terutama masuk di pasar Eropa. Ya. Itu analisa saya. Jadi sangat jelas bahwa kemungkinan naik dia itu masih sangat luar biasa ke depan. Ya. Itu masih orang bilang ini masih bisa. Masih sangat besar ya trader ya. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya trader kita masuk ke Bitcoin. Nah, ini saya senang banget Bitcoin. Kita coba masuk ke Bitcoin, kita pindah dulu. Harga Bitcoin jajaran teratas pada hari ini. Ya trader ya, mengalami pergerakan yang seragam. Mayoritas rata-rata berada di zona merah. Berdasarkan data Coin Market Rabu, Bitcoin melemah 2,25% dalam 24 jam atau 1,63% dalam sepekan. Hari ini Bitcoin berada ke 37.800. Wah, berarti ini sama dengan analisa saya. Analisa saya dari 37 sampai ke 42. Ya, kita akan lihat harga Bitcoin. Sekarang kita masuk ke Bitcoin. Nah, oke. Trader bisa lihat di sini dengan jelas Bitcoin, pergerakan Bitcoin pada hariannya sudah sangat jelas, bisa dilihat di sini ya trader ya. Nah, sentimen yang terjadi bullish sekarang berada di 38 lebih ya.
37 dia udah naik 38 ya. Analisa saya taruh saya dari 37 ini bukan 36, 37 harusnya. Ya. Nah, ini bisa lihat di sini ya. Nah, oke, kita lihat di time frame lebih ini. Nah, oke. Nah, trader bisa lihat. Dia udah menembus. Sekarang dia udah menembus titik sini. Kalau menurut saya kekuatan dia masih tinggal sedikit lagi. Setelah itu dia akan sedikit koreksi untuk balik arah. Kalaupun terjadi titik dia udah menembus level harian yang saya coba bikin ya, udah naik ya. Oke. Dia udah naik, artinya kalau menurut saya dia akan mencoba sampai di level ini udah tembus ya. Ini dia sekarang ini lagi mencoba menembus di sini. Kalau dia bisa menembus, artinya dia akan mencoba minimal sampai di sini. 38575. Tapi kalau tidak, dia akan balik arah dan dia menurut saya kalaupun balik arah yang paling terendah itu di seputaran 3800. Jadi hari ini sebenarnya Bitcoin itu dia bergerak antara 38 ya 38 aja dari 3800 sampai menuju ke 38.500 lebih lah 300 tahunnya 38.500-an menurut saya. Karena selisih dari sini ke sini itu terlalu jauh itu. Menurut ini terlalu jauh ini selisihnya. Nah, terlalu jauh selisihnya nih ya, masih jauh. Oleh karena itu kalau dia sekitar sini aja taruh ya. Tapi saya mengambil prediksi bahwa sampai di level 38.576. Ya, walaupun saya analisa bahwa ini adalah titik puncaknya, walaupun dia bisa naik lagi, dia akan coba turun lagi, dan kalau turun dia akan mencoba tertingginya hari ini di 38.019 ya. Oke, trader, selanjutnya berita ekonomi, kita coba masuk di berita ekonomi. Kalender ekonomi kita pada hari ini sudah sangat jelas ya. Ini kalender hari ini, tapi jangan lupa juga hari ini ada kalender yang sangat luar biasa jam 1 ya malam waktu Indonesia bagian barat tengah hari. Nah, ini bisa lihat nanti 19.15 perubahan tenaga kerja sekitar 400k tadi saya udah bilang penambahan ya, walaupun kalau bisa lihat di sini 400k artinya terjadi penurunan ya. Indeks pembelian manufaktur bisa dilihat dan inventory minyak mentah ya, ini bisa menjadi landasan untuk trader melakukan transaksi pada hari ini. Oke trader semuanya, sekarang ya udah selesai, kita pindah ke website kita. Nah trader, ini saya sengaja menampilkan kalender ekonomi harian kita. Trader bisa lihat ini mingguan ya. Hari ini hari Rabu ya. Ini dia. Trader bisa lihat nanti di sini. Jam 1:30 malam FOMC ya. Putusan tingkat inflasi dan 1.30 konferensi pers FOMC. Ini sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang trader ya, hasilnya kayak gimana. Oleh karena itu tadi saya udah mengutarakan bahwa FOMC semua gelisah ya, menunggu FOMC baru pergerakannya bisa dilihat seperti kayak gimana. Tapi intinya kegelisahannya itu sangat wajar karena FOMC termasuk salah satu pertemuan yang sangat luar biasa di mana memberikan kebijakan perekonomian Amerika ke depan dan bisa mempengaruhi perekonomian dunia secara keseluruhan. Oke, trader, jangan lupa juga masuk di website kami yang sangat luar biasa. Daftar di Amarket, your online broker. Trading bersama kami, deposit minimal $10, rasakan sensasi bersama kami. Tiap hari bisa nonton webinar yang saya bawakan, analisa harian. Subscribe channel kami di sini, luar biasa channelnya. Ada subscribe-nya, silakan supaya semakin banyak yang subscribe, semakin bertambah semangat saya memberikan analisa-analisa lagi. Trader kalau ada waktu juga nonton analisa saya. Analisa saya kemarin itu jitu 100% analisa saya. Ya, luar biasa. Di grup semua pada nonton ya. Semua melihat menunggu analisa saya, dan analisa saya bukan mau bilang apa, tapi 95% plus tepat. Ya, ini analisanya bisa lihat ya setiap hari, dan ada analisa-analisa lainnya juga di sini ada ya. Bisa lihat di sini sangat jelas trader semuanya ya. Nah, kalau ada waktu juga trader bisa nonton blog kami di sini, membaca blog tiap hari. Saya menulis blognya, blog yang sangat luar biasa, ilmu-ilmu edukasi yang sangat luar biasa ada di sini, bisa sebagai masukan buat trader dalam mempelajari teknik trading. Karena dalam trading tidak ada istilah lain kecuali belajar, belajar, dan belajar. Karena keputusan trading ada di tangan kita.
Kita mau melangkah maju atau kita berhenti, semua tergantung kita. Oleh karena itu, belajar supaya kita jangan tergantung dari orang lain, tapi tergantung terhadap diri sendiri. Oke trader semuanya. Ya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Ya. Saya berharap semoga analisa yang sangat luar biasa ini bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading para trader pada hari ini. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.